Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Ilham Muhammad Zakia Fauzi. Untuk video kali ini kita akan membahas materi dari Matematika Wajib kelas 11 yaitu tentang transformasi geometri. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Oke? Ya, kita lanjut. Kita akan membahas dari transformasi geometri. Nah, kita kan sudah pernah mendengar nih kata-kata dari transformasi. Apa dari pengertian dari transformasi? Ya, transformasi itu adalah atau artinya adalah perubahan, dan geometri adalah bentuk bangun bidang. Nah, bangun bidang ini kan terdiri dari titik, garis, dan juga bidang atau disebut bangun datar. Supaya lebih gampang, ada segitiga, ada apalagi lingkaran, ada persegi panjang, ada persegi. Oke, itu adalah bangun datar. Nah, berarti di sini transformasi geometri itu adalah gabungan dari ini, kata transformasi dan geometri, berarti perubahan yang meliputi dari bentuk bangun bidangnya, meliputi dari posisinya, terus ukurannya, ataupun bentuknya. Nah, di transformasi geometri ini memiliki 4 jenis. Yang pertama itu translasi. Lihat, di sini ada segitiga, bangun datar segitiga ditranslasi, berarti dia translasi itu adalah pergeseran dari titik atau garis dari sini ke garis sebelah kiri atau nanti pun sebelah kanan juga bisa. Lalu yang kedua itu refleksi. Refleksi itu adalah pencerminan, berarti kalau lihat dari bentuk bangun datar segitiganya ini madep ke kanan, berarti kalau misalkan direfleksi dia madepnya ke kiri, sama aja seperti kita menghadap ke cermin. Lalu rotasi yaitu perputaran, dimana nanti bentuknya itu entah kita putar ke kiri ataupun putar ke kanan ataupun putar ke bawah. Biasanya kalau rotasi ini pakainya kan derajat. Nah, lalu dilatasi. Dilatasi ini adalah perubahan bentuk ukuran, dimana kayak misalkan kita melihat benda dari jarak dekat ataupun jarak jauh, itu kan bendanya itu berubah menjadi lebih besar ataupun lebih kecil, ya kan. Nah, ini dilatasi, yaitu perubahan bentuk ukuran. Oke. Nah, ini transformasi geometri nih. Ada 4, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Ya. Nah, dari keempat ini yang kita kan mau merubah dari bentuk bangun datar atau geometri. Nah, di dalam bangun datar itu kan terdapat titik dan juga garisnya. Nah, gabungan titik dan garis itu kan nanti akan membuat bangun datar. Nah, di transformasi geometri ini kita membahas dari unsur-unsurnya, yaitu titik dan juga garisnya. Nanti yang kita rubah itu adalah titik dan juga garisnya, ataupun komposisinya. Komposisi itu gabungan dari titik dan juga garis. Oke, kita lanjut. Untuk yang sekarang kita akan membahas transformasi geometri, yaitu translasi, yaitu pergeseran. Untuk video kali ini. Oke, lanjut. Nah, ini adalah konsep dari translasi. Konsep translasi kita lihat di sini ada gambar koordinat kartesiusnya. Nah, ini kan kalau koordinat kartesius ada garis X yang dia vertikal atau tiduran, dan juga ada yang horizontal yang garis Y-nya yang berdiri. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada kita buat sembarang titik. Misalkan di sini saya buatnya di titik sini nih, titik A. Kita namakan titik A ya. Titik A di 2,3 karena X-nya ini 2 dan Y-nya ini 3. Oke, kita lihat titik A-nya nih. Fokus ke titik A. Nah, di sini kita lihat jika titik A digeser 6 satuan ke kanan. 6 satuan ke kanan berarti dia dari titik sini nih, titik A, geser ke kanan. Berarti kemana nih? Kanan 3, 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, berarti dia adanya di 8.
Terus dan 4 satuan ke atas. 4 satuan ke atas berarti dia ke atas nih dari 3, terus ke 4, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti pergeseran titiknya dia ada di sebelah sini. Atau kita tulis seperti ini, dari titik A melakukan translasi jadi titik A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, ini kita tulis seperti ini. Misalkan titik A itu kan X-nya itu 2 dan Y-nya itu 3. Nah, translasi kita rubah yang 6 satuan ke kanan 6 dan juga 4 satuan ke atas. Nah, biasanya nih kalau misalkan ke kanan dia tandanya itu positif. Tapi kalau misalkan dia ke kiri, misalkan 6 satuan ke kiri berarti dia tandanya negatif. Nah, makanya di sini saya tulisnya 6, positif 6. Nah, begitupun juga ini ke atas. Nah, kalau ke atas itu kan lawannya ada yang ke bawah. Misalkan kalau ke atas dia tandanya itu positif. Tapi kalau misalkan dia ke bawah arahnya, berarti dia tandanya negatif. Karena kita lihat dari koordinat kartesiusnya. Misalkan titik 3 melakukan pergeseran ke bawah. Nih, berarti kan dia negatif kan, turun. Ataupun kalau misalkan dia dari titik 2 nih, X-nya kita lihat garis X, kita titik 2 kalau ke kiri, berarti kan dia juga turun. Makanya di negatif atau dikurang. Oke, berarti kita tulis nih, berarti karena ini 4 satuan ke atas berarti dia juga positif 4. Nah, caranya itu kan kalau kita lihat dari gambar kan caranya digeser. Nah, kalau misalkan lihat dari sini dia nanti caranya konsepnya ada. Oke. Kita bahas contoh yang kedua nih dari konsep translasi. Kita lihat nih ada garis koordinat kartesius lagi nih. Nah, ini garis X-nya, ini garis Y-nya. Nah, kita fokus ke titik A nih. Misalkan saya taruh ini sembarang titik nih, tergantung nanti di soalnya. Nah, misalkan titik A yang diketahui itu 3,7, berarti X-nya itu 3, nih X-nya nih. Nah, dan Y-nya itu 7, berarti ada posisinya titiknya ada di sini, 3,7. Ya kan? Nah, kita lihat di perintahnya, jika titik A digeser 4 satuan ke kanan, 4 satuan ke kanan, berarti dia ke kanan kan? Berarti kita lihat fokus di garis X-nya, berarti 1, 2, 3, 4. Wah, berarti ini adanya di sini nih, ada di titik 7. Terus 6 satuan ke bawah. Nah, lihat nih, ke bawah kan? Berarti dia dari sini nih, mulainya dari titik sini nih ke bawah. 7. 6 dikurang berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ini titiknya ada di sini nih. Atau kita sebutnya titik A aksen. Nanti perubahannya disebutnya pakai aksen ya. Berarti A aksen berarti X aksen, koma Y aksen. Y aksen. Nah, ini. Berarti kan titiknya berapa nih? X-nya ada di 7 dan Y-nya itu ada di 1. Nah, ini kita udah dapat nih titik A aksennya. Atau kita tulis seperti ini. Titik A, X, Y melakukan translasi. Ini A-nya itu yang pertama yang ke kanan atau ke kiri dan B-nya itu yang ke atas ataupun ke bawah. Nah, ini kan kita tulis A-nya 4 satuan ke kanan, berarti kan ini positif dan juga ini dan 6 satuan ke bawah. Itu kan ditulisnya negatif karena kan ke bawah. Nah, ini dapat A aksennya 7,1. Nah, ini konsepnya dari transformasi geometri atau perubahan dari titik. Oke, kita lihat kita sudah dapat seperti ini. Kita sudah dapat nih konsep dasarnya kayak tadi kan. Seperti tadi nih. Nah, A, X, Y ditranslasi A matriks A, B, terus jadinya A aksen, X aksen, dan Y aksen. Nah, atau kita tulis seperti ini. Karena kan hasilnya ini yang kita cari ini X aksen dan juga Y aksennya. Nah, kita tulis seperti ini nih.
kita buat matriksnya. Matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks X Y ditambah matriks A dan B. Oke. Kita dapat nih konsep dasarnya nih dari translasi atau pergeseran. Jadi kalau contoh-contoh soalnya kita lanjutin, ada di video, ada di selanjutnya. Oke. Nah, ini konsepnya nih untuk nanti menyelesaikan dari soal-soal translasi. Oke, kita lanjut. Kita bahas langsung ke contoh soalnya di sini. Translasi titik. Kenapa translasi titik? Karena yang diketahui dari soal itu adalah titik. Nih, coba kita lihat contoh. Tentukan bayangan titik A min 5,6 jika digeser 2017 satuan ke kanan dan 2020 satuan ke bawah. Nah, lihat titik A berarti X-nya berapa? Min 5 dan juga Y-nya itu 6 jika digeser 2017. Wah, kalau misalkan pakai konsep translasi yang koordinat kartesius gambar tadi, 2017 kebanyakan. Nanti keburu kiamat duluan. Terus dan 2020 satuan ke bawah. Wah, ini juga banyak nih, berarti kita langsung masukin pakai konsepnya aja supaya lebih mudah daripada harus gambar banyak-banyak, ya kan? Nah, ini konsepnya kita masukin yang tadi nih. Matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks X Y ditambah matriks A B. Oke. Nah, kita kan udah mengetahui nih X-nya berapa, Y-nya berapa, karena titik X dan titik Y-nya udah diketahui. Berarti tinggal kita masukin aja titik X-nya berapa, min 5. Terus titik Y-nya 6. Nah, jika digeser 2017 satuan ke kanan, 2017 satuan ke kanan, berarti kan dia tadi kalau ke kanan dia kan positif. Nah, berarti ditulisnya positif 2017. Terus dan 2020 satuan ke bawah. Nah, lihat nih. Ke bawah berarti kan dia tandanya negatif atau min. Berarti ditulis min 2020 untuk B-nya. Oke. Udah dapat, nanti kalau udah dapat seperti ini tinggal dijumlah aja. Misalkan X yang dijumlah ini X sama A dan Y sama B-nya. Berarti kalau X pasangannya dengan A nih. Berarti min 5 ditambah 2017. Dan kalau Y ini pasangannya sama B, berarti dia 6 ditambah min 2020 nih konsepnya nih. Yang diselesaikan. Nah, min 5 ditambah 2017 hasilnya berapa? 2012. Lalu 6 ditambah min 2020 hasilnya min 2014. Nah, ini konsepnya ini sama seperti penjumlahan dari matriks, penjumlahan matriks kan sudah belajar sebelumnya. Oke, udah dapat nih untuk X aksen dan Y aksennya, matriks X aksen dan Y aksen sama dengan 2012 min 2014. Nah, ini udah dapat nih titiknya. Titik dari perubahan tadi A aksen. Karena titik A berarti berubah jadi A aksen. Nanti kalau misalkan titik B atau titik C berarti tinggal tambahin aksennya aja. Kalau perubahan menggunakan translasi. Oke. Lanjut, kita contoh soal yang kedua. Lihat nih, tentukan bayangan titik B 1, min 5 ditranslasi oleh min 4, min 2. Nah, ini kan udah jadi nih, udah jadi matriks nih. Berarti langsung kita gunakan aja pakai konsep dasarnya nih. X aksen, Y aksen. Nah, ini kan X sama Y ini kita lihat dari titik X nih. Titik X-nya itu berapa? 1 dan titik Y-nya itu min 5. Ditranslasi min 4, min 2. Nah, ini langsung masukin X-nya 1, Y-nya min 5, terus A-nya itu min 4 dan juga B-nya itu min 2. Kita selesaikan 1 ditambah min 4 berapa? Min 3. Terus min 5 ditambah min 2 hasilnya min 7. Nah, ini udah dapat translasi atau karena ini titik B berarti pakainya B aksen, X-nya min 3 dan Y-nya itu min 7. Nah, ini hasilnya. Oh, ini kan pakainya X aksen, Y aksen kan. Nah, oke, ini hasilnya. Ini adalah translasi dari translasi titik. Oke, kita berikutnya akan membahas dari translasi garis. Nah, translasi kurva atau translasi garis kan.
Nah, kita lihat di sini contoh soal tentukan bayangan garis. Nah, kalau tadi kan tentukan bayangan titik. Nah, ini perbedaannya di sini yang diketahui adalah garis. Tentukan bayangan garis, ataupun nanti juga ada yang tentukan bayangan dari parabola, tentukan dari bayangan atau apapun. Nah, ini tinggal konsepnya sama, caranya menggunakan konsep dasar dari translasi. Nanti kita selesaikan. Oke, kita bahas dulu satu-satu. Nah, tentukan bayangan garis dari 2x plus 3y min 6 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh matriks min 2 dan 3. Matriks min 2 dan 3. Oke, tinggal kita masukkan ke konsep dasarnya. Nah, ini konsep dasarnya. Kita mencari x aksen dan y aksen sama dengan matriks xy ditambah a, b. Nah, a sama b-nya ini kan udah diketahui. Min 2 sama matriks min 2 sama 3. Nah, ini tinggal ditulis saja karena x dan titik y-nya belum diketahui, karena yang diketahui ini garis, berarti kita tulis tetap x sama y-nya. Nah, ini kita tinggal diselesaikan, x ditambah min 2 berarti kan sama aja x min 2. Kita tulis x min 2 sama y ditambah 3. Nah, ini tambah 3. Nah, berarti x aksen, matriks x aksen, y aksen sama dengan matriks x min 2 dan y plus 3. Oke, berarti ini pakai cara matriks kesamaan nih. Berarti x-nya ini pakai pasangan yang ini x min 2 dan y aksen pasangan yang ini nih, y plus 3. Oke, kita cari yang x aksen dulu. X aksen sama dengan x min 2. Jadi kan kita mau mencari dari titik x-nya. Nah, berarti caranya itu kita rubah atau pindah ruas untuk mencari titik x. Karena ini kan x aksen sama dengan x min 2. Caranya gimana? Berarti harusnya x sama dengan kan, berarti min 2 nya pindah ruas ke sini yang ada x aksennya, berarti sama aja x sama dengan x aksennya tetap ditulis ini. Nah, min 2 ini kan karena pindah ruas berubah dia jadinya plus 2 atau tambah 2 nih. Nah, x kita udah dapat nih x-nya nih, x aksen plus 2. Nah, sekarang kita cari yang y aksennya. Y aksen sama dengan y plus 3. Karena kita mau mencari titik y. Nah, ini berarti 3-nya pindah ruas ke kiri. Jadi, kalau plus 3 jadinya min 3. Berarti y sama dengan, y aksennya tulis lagi, dikurang 3 atau min 3. Nah, ini udah dapat nih y-nya, titik y-nya. Oke, gunanya apa nih titik x sama titik y-nya? Nah, gunanya nanti untuk dimasukkan ke garisnya nih. Ke garis ini. Untuk mencari perubahan dari garisnya. Nah, lihat nih, ini garisnya nih 2x plus 3y min 6. Nah, nanti karena x dan y-nya udah diketahui, nih x dan y-nya nanti berubah nih. X-nya berubah yang ini, x aksen plus 2, dan y-nya berubah yang ini nih, y aksen min 3. Tinggal kita masukkan 2x sama aja 2 dalam kurung x ditambah 2. Nah, karena ada aksen kan, aksennya nggak apa-apa dihilangin supaya nanti, karena x aksen itu kan sama aja bayangan, jadi aksen itu sebenarnya nggak berpengaruh. Terus ditambah 2 tutup kurung ditambah 3y. Nah, 3y-nya kan berubah nih jadi y aksen min 3. Nah, y aksennya kita hilangkan, y min 3 min 6 sama dengan 0. Kita selesaikan dulu nih yang ini, 2x 2 kali x berarti jadinya 2x, terus 2 ditambah 2 dikali plus 2 berarti hasilnya 4, terus ditambah 3 kali y hasilnya 3y, terus 3 dikali min 3 hasilnya min 9. Ya, min 6 ditulis lagi sama dengan 0. Kita selesaikan nih, cari yang variabel sama. Oh, ternyata x sama y-nya nggak ada yang sama nih, berarti kita tulis lagi 2x ditambah 3y. Nah, ini kita selesaikan nih, 4 dikurang min 9 hasilnya kan
min 5 dikurang 6 berarti hasilnya min 11. Nah ini nih hasilnya nih, translasi dari garis 2x plus 3y min 6 sama dengan 0, jadinya ini nih perubahannya nih, perubahan garisnya 2x plus 3y min 11 sama dengan 0. Nah ini adalah translasi dari garis. Nah nanti juga ada translasi dari parabola ataupun translasi lingkaran, nanti kalian pelajari, bisa pelajari melalui YouTube orang lain ataupun nanti buku-buku dan juga internet, bisa kalian belajar dimanapun dan kapanpun ya. Oke, nah cukup sekian pembahasan kita kali ini, yaitu transformasi, geometri, translasi atau pergeseran. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih dan kurangnya saya mohon maaf apabila saya banyak salah-salah kata dan juga banyak kekurangannya. Cukup sekian dari saya video kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.